Oke teman-teman ya, jadi untuk pupuk subsidi ini kita bagi ada 4 segmen ya, 5 segmen sama solusi lah, biar kita kasih solusi terus ya kan. Nah yang pertama itu adalah kandungannya sudah dikebiri ya. Yang kedua nanti kita bahas juga masalah apa namanya ini, kualitasnya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah kelangkaan ya dan aksesnya yang susah. Kemudian yang keempat ini adalah penurunan daripada produktivitas kita para petani teman-teman ya. Ini semua satu sinergi yang sebenarnya menyebabkan kita nggak bisa jadi swasembada pangan teman-teman. Jadi pertanyaan saya paling besar adalah kita merdeka untuk apa? Yang pertama ya, kita sudah berdiri di atas kaki dan di atas tanah kita sendiri, tetapi masalahnya kita untuk makan aja harus impor ya kan. Impor beras kita termasuk terbesar loh teman-teman. Karena apa ya, rakyat kita banyak ya kan. Nah pertama, pupuk subsidi ini diturunin kualitasnya, yaitu dari 15 jadi 15 10 12. Kita ngerti kita memang produsen nitrogen, jadi kalau sampai nitrogennya diturunin, saya malah bertanya, kita produsen nitrogen kok nitrogennya dikurangin? Kalau P-nya sama K-nya dikurangin wajar, kita masih sebagian besar impor, oke lah kita ngerti. Nah kemudian pupuk 15 10 12 ini sebenarnya benar nggak? Kenapa kadang kita pakai subsidi kok katanya jelek? Banyak teman-teman yang komplain begitu kan. Sebenarnya pupuk tetap teman-teman ya, kita jangan susun lah. Memang sudah ada SNI-nya sekarang, jadi kandungannya itu benar, sudah pasti 15 10 22 pada saat diuji ya kan, pada saat di pabrik. Masalah di jalan nanti ada nitrogen menguap itu kan sudah beda cerita teman-teman. Makanya ada inner packing, bagian dalam yang dikemas yang apa, plastik beningnya itu kan, untuk melindungi kualitasnya teman-teman. Jadi itu benar sesuai SNI. Cuma yang jadi masalah apa? Pengotornya teman-teman. Banyak teman-teman yang nanya, emang pupuk ada pengotornya? Ya, jadi pupuk itu ada beberapa macam pengotor teman-teman. Pengotor ini adalah bahan pembawa ya, jadi bukan kotoran gitu, bukan. Jadi bahan pembawa untuk mengemas pupuk itu, karena kan pupuk ini fosfat akan apa ya, antagonis dengan K dan juga dengan N ya kan. Makanya dikemas supaya dia nggak antagonis, makanya ada bahan pembawanya ya. Saya biasa bilang pengotor gitu, karena itu bukan pupuk. Itu kan kalau 15 jelas 45% pupuk, sisanya bahan pembawa. Yang sekarang kan pupuknya 15, 10 sama 12. Jadi total ini kan 37% pupuknya, kandungan pupuknya. Sisanya apa? Yaitu pengotor yang saya bilang gitu loh. Bukan pengotor apa ya, bahan pembawa lah. Nah, beda sama yang compaction. Kalau yang selain compaction itu pasti ada pengotornya kayak tanah liat dan lain sebagainya lah, bahan-bahan itu. Ya kan, kalau yang compaction ini beda, dia bungkusnya beda. Nanti kapan-kapan kita bahas DGW kenapa mereka kasih nama compaction teman-teman ya. Jadi secara kandungan pupuk ini benar secara SNI, cuma bahan pembawanya, kualitas dari bahan pembawa ini tidak bagus teman-teman ya. Kenapa saya bilang gitu? Nyatanya pecahnya lama, hancurnya lama, larut di airnya lama ya kan. Kemudian masih ada sisa-sisa. Teman-teman bandingin sama pupuk mahal yang non subsidi dari Mutiara, dari Yara, dari apalagi Pak Tani ya, masukin air seret beres langsung, adalah pengotor sedikit sisanya ya, sampahnya itu ada dikit ya. Beda lagi sama SP36, kerasnya luar biasa. Kapan hancurnya? Tanaman udah selesai, pupuknya masih ada ya kan. Nah kemudian apa, bukan ZA, urea itu kan ada merah, ada yang subsidi nih ya merah, yang non subsidi ini yang putih. Nah yang merah ini teman-teman perhatiin, kayak ada minyak-minyaknya enggak ya kan. Nah itu apa? Kalau itu minyak dicampur air, larutnya lama ya kan. Terus kapan diserap tanaman gitu loh ya. Itu jadi kendala. Jadi secara kandungan benar, tapi yang masalah adalah pengemasannya bagaimana. Makanya kan kita pernah bahas ya, Agrimax sama Abasel bagus mana. Nah teman-teman yang belum simak boleh cek di deskripsi saya kasih ya. Jadi kenapa yang Agrimax cukup 0,5 mili, tapi Abasel harus kita pakai sampai dengan 1,5 bahkan 2 mili per liternya. Jadi harga itu nggak pernah bohong teman-teman ya. Itu dari kualitas teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah dari akses. Susahnya luar biasa. Ini pertama, kita harus punya kartu tani awalnya ya kan. Setelah dievaluasi pemerintah, kartu tani belum efektif, ganti lagi pakai ERDKK, PPL kita nggak jalan. Banyak teman-teman yang sudah masuk kelompok tani dan tidak terdaftar, itu banyak ya. Jadi kesian, gimana mau nanam. Nah kita jadi petani, makanya kita ini dimanja sebenarnya. Makanya kita susah untuk ada apa ya, ini kemandirian. Kenapa? Karena kita selalu nunggu, nantilah nunggu pemerintah kasih pupuk subsidi gitu ya kan. Lah kenapa kita nggak pakai pupuk non subsidi? Ya kalau pakai pupuk non subsidi harganya mahal, panennya murah ya kan.
susah, makanya kita ngarep-ngarep kapan lah pupuk subsidi datang, kapan MT1 datang, kelangkaan. Ya kan? Udah masuk MT1, udah nabur benih, udah tanam, ya kan? Tahu-tahu bila mau pupuk susulan belum datang juga. Ujung-ujung apa? Yang berikutnya, teman-teman. Penurunan kualitas dari barang pertanian kita. Kenapa ya? Karena kita mau pakai pupuk mahal, banyak-banyak sayang, ya kan? Takut nanti harganya nggak sesuai. Kita pakai dikit. Yang ada apa? Produktivitas yang harusnya padi itu bisa 10 lah kita ngomong ya. 10 sampai 12 ton per hektar. Kita cuma dapat berapa? 6 ton. Ya gimana mau subur? Pupuknya terbatas, teman-teman. Ya kan? Belum lagi unsur mikronya nggak ada kalau pupuk subsidi lah. Kalau kita beli pupuk kayak dari Yara, kayak dari apa namanya Mutiara, udah pasti mikronya ada, itu akan sangat baik gitu loh. Makanya saya harap produsen-produsen pupuk itu mencantumkan apa aja sih kandungannya, karena kadang-kadang beda ya. Yang di kemasan 50 kilo disebutkan unsur mikronya, tapi yang kemasan ketengan 1 kilo kok nggak disebutkan. Itu kan kadang-kadang bikin rancu juga gitu. Buat saya aja rancu gitu loh. Itu kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kita gimana jadi petani dengan susahnya akses itu, teman-teman? Ya, kartu tani gesek nggak bisa, ya kan? Nggak ada sinyal katanya. Ya, jadi giliran ada pupuknya nggak bisa gesek. Giliran pupuknya nggak ada, katanya mesinnya oke gitu loh. Ya, nah yang berikutnya adalah tidak tepat sasaran, teman-teman. Ya, dan penurunan itu tadi, yaitu apa? Karena teman-teman dapatnya telat, udah dipupuk duluan. Nah, teman-teman udah keluar modal. Terus akhirnya apa? Ya teman-teman jual ke saya. Ya kan? Pak, mau pupuk nggak? Pupuk apa? Subsidi berapa? Mereka jual lebih mahal ke saya. Tapi ya sudah, kalau saya ada duit saya beli gitu. Berapa Pak? 150, oke lah saya beli gitu ya. Buat bantu teman-teman juga gitu. Ya kan? Tapi itu kan nggak tepat sasaran. Harusnya buat teman-teman pas nanam ada pupuk. Gitu. Tapi kenapa pas nanam nggak ada pupuk? Itu PR besar pemerintah. Ya kan? Nah, solusinya bagaimana? Kalau menurut saya, teman-teman ya, menurut saya ya kan, jadi jangan terlalu dipikirin gitu. Kalau menurut saya udah buang pupuk subsidi, nggak usah pakai subsidi-subsidian gitu. Kenapa? Kalau kita ngomong subsidi berarti adalah barang yang dengan kualitas yang sama ya, dengan harga murah. Misalnya gini, apa ya, BBM, Pertalite, ya kan? Sekarang kan nggak ada bensin, adanya Pertalite, ya. Pertalite barang yang sama, tapi apa? Kualitasnya sama, harganya disubsidi. Itu baru benar subsidi. Jangan kayak sekarang, subsidi harga awal 90 headnya, sekarang naik 112, ya kan? Berarti kan nggak sesuai. Kualitasnya gimana? Tahu sendiri, pengotornya kurang mantep gitu loh. Jadi penyerapan unsur di tanaman agak terlalu lambat, telat. Kita tanaman butuh pupuk belum tersedia karena pengotornya yang sifatnya keras gitu loh. Itu harus dipikirin lah sama pemerintah gitu. Makanya mendingan apa ya sudah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah kita catetin siapa petaninya, siapa kelompok taninya gitu ya. Data selalu salah, EKTP salah, ERDKK salah. Jadi apain coba? Ya kan? Mending dibuang pupuk subsidi, teman-teman. Ya kan? Ganti apa? Jaminan pembelian dari petani. Jadi kelompok tani diorganisir, ya. Gimana caranya? Itu urusan orang pinter-pinter yang di atas sana. Kalau saya hanya bisa kasih saran. Terus apa? Jaminlah bahwa kalian beli dari petani. Jadi kita nggak usah impor beras. Kelompok tani di mana? Beras paling tinggi Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat itu kan termasuk penghasil beras terbaik lah, terbanyak gitu ya. Oke, dibeli, dijamin. Pupuk terserah kalian mau pakai apa, mau pakai kohe, mau pakai kompos, mau pakai pupuk mahal, mau pakai apa, terserah. Saya yakin sebentar aja kita udah swasembada pangan. Coba, tanaman apa yang susah ditanam di Indonesia? Nggak ada. Begitu orang bilang ya, waktu kemarin Om Paidi itu kan, orang ya harganya mahal. Wah, sibuk orang nanam. Sekali panen sekarang berapa? Ya kan? Tidak dikontrol, semua orang nanam. Kenapa? Kita nyari harga yang terbaik, ada jaminan harga, itu apalagi. Coba bayangin, teman-teman yang nanam padi, ada jaminan harga. Oke, gabah pokoknya kami beli 6.000. Oke, kita subsidi kasih 7.000 ke kalian dengan kualitas terbaik. Kalau kualitas jelek kita grading. Siapa yang nggak setuju? Saya yakin semuanya setuju, ya kan? Cuma nasib aja kita kebagian nggak nih, kelompok tani kita kebagian nggak, kan gitu ya? Ya kan, tinggal pemerintah mikir, Menteri Perdagangan, ini kelebihan barang mau diekspor kemana? Kan jadinya ekspor gitu loh. Jangan kita terus impor. Saya yakin kita tuh produktivitas sangat tinggi kalau ya ada jaminan harga. Jagung, kelangkaan jagung, demo kemarin ke Pak Presiden, gini ya, katanya ayam jagungnya mahal. Coba kasih jaminan harga jagung 6.000, cepet kita gawe ya kan? Apa susahnya loh, ya kan? Susahnya yang jualnya kita. Dari dulu saya selalu bilang susah tuh jual. Barang banyak nggak laku-laku. Saya pernah jagung
20 ton saya kirim sampai keluar pulau loh teman-teman. Nggak laku-laku, lambat gitu loh. Boleh teman-teman cek yang di Bangka, nanamlah situ jagung pipil. Diserap sama pasar. Pasarnya sedikit teman-teman, nggak habis-habis, greget aja ya gitu loh. Jadi ya gimana jaminan pembelian dari pemerintah? Buang subsidi, ganti subsidi itu untuk jaminan pembelian. Ya kan? Banyak loh ya dananya, sampai 30 triliun. Bayangin kalau itu untuk beli beras semua dari petani. Apa nggak kita happy? Cepet kaya Pak ya. Itu petani-petani nggak kayak sekarang. Image-nya petani apa? Kita dipandang sebelah mata terus-terusan gitu loh. Padahal mereka butuh kita gitu. Tapi kita terus yang kena tekan. Jadi menurut saya ya, kalau kita merdeka, apa ya, kita sudah bebas dari impor pangan. Itu aja. Ya kan? Bayangin orang luar negeri nggak mau impor, nggak mau ekspor ke kita pangan, kita mau makan apa? Makan rumput, nggak banyak loh. Iya kan? Itu dulu teman-teman.